beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin, Meisin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Geger Pedang Naga Puspa. Dalam seri ke-385 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indasari sebagai Luh Jinggan, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Luh Jinggan menjadi gugup. Dia kebingungan. Dia tidak tahu lagi apa yang akan dilakukan. Dan dia menjadi lebih gugup lagi ketika sampai di dasar jurang. Dia tidak melihat Arya Kamandanu. Dia hanya melihat guguran batu-batuan yang bertumpuk-tumpuk setinggi rumah. Kakang! Kakang Kamandanu! Di mana kau, Kakang? Kakang! Sungguh kasihan gadis itu. Dia terus berlari-larian ke sana kemari dalam keadaan kebingungan. Dia berlari-lari sambil memanggil-manggil Arya Kamandanu, tapi tak satu suara pun menyaut. Hanya angin lembah sekali waktu bertiup menerpa dinding bukit. Tiba-tiba dia melihat sebongkah batu besar. Dia terkejut
karena di bawah sebongkah batu besar itu, dia juga melihat sebagian tubuh manusia. Dan ternyata, memang dialah Arya Kamandanu. Kakang Kamandanu! Di mana kau, Kakang? 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 Kakang! Kakang Kamandanu! Kakang, bagaimana ini? Bagaimana aku harus menolongmu, Kakang Kamandanu? Aku tergencet batu besar, adikku. Ya, aku kaget begitu melihatmu jatuh bergulingan bersama batu-batuan itu. Aku menjadi kebingungan, Kakang. Aku lalu berlari-lari menuju ke dasar jurang ini. Aku berlari-lari memutar ke arah sana. Semua ini karena salahku. Mengapa aku tidak mau menuruti perkataanmu? Sudahlah, tapi, aduh, bagaimana kau bisa keluar dari sebongkah batu itu? Batu itu sangat besar. Aku tidak mungkin membantumu untuk menggulingkannya. Aduh. Batu ini memang sangat besar. Mungkin besarnya melebihi 4 ekor kerbau ditumpuk menjadi satu. Apakah aku harus memanggil ayah? Mungkin ayah bisa menolongmu, Kakang. Tidak usah, adikku. Aku akan berusaha sendiri. Tenanglah. Apa yang akan kau lakukan? Iya, apalagi? Aku terpaksa harus mendorong batu ini. Aku tak ingin mati tergencet batu di dasar jurang. Sekarang pergilah menjauh, adikku. Aku akan berusaha menggulingkan batu ini. Pergilah ke sana, ke bawah dinding tebing itu. Baik, Kakang. Luh Jinggan kemudian beranjak pergi ke bawah dinding tebing. Dia berdiri di situ dan melihat apa yang akan dilakukan Arya Kamandanu. Dia masih belum yakin bahwa Arya Kamandanu akan mampu menggulingkan batu sebesar itu. Sementara itu Arya Kamandanu bersiap-siap mengeluarkan tenaga dalamnya. Tenaga dalam yang diperoleh dari hasil pertarungan melawan tenaga gaib sebagai akibat gigitan ular naga Puspa Kresna. Arya Kamandanu memejamkan kedua belah matanya. Dia berusaha untuk memusatkan pikirannya. Dia berusaha untuk mengerahkan daya ciptanya. Keringat mulai menitik di dahinya. Dan tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergejolak di dalam aliran darahnya. Dan dia semakin bergolak dan menggelora. Namun Arya Kamandanu mampu mengendalikan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Dia masih berada di atas kesadarannya. Dan Arya Kamandanu mulai mengerahkan tenaga dalamnya untuk mendorong batu besar yang menghimpit tubuhnya. Arya Kamandanu terus berusaha mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Dan dia terus mendorong batu besar dengan seluruh daya ciptanya. Dan akhirnya sampailah dia di puncak kekuatan itu. Tiba-tiba dia merasakan lehernya nyeri. Kerongkongannya bagaikan tersekat. Dan matanya menjadi panas. Dia tidak mampu lagi bersuara. Dia hanya bisa menggeram bagaikan seekor naga. Batu besar itu mulai bergerak. Dia mulai bergerak. Mudah-mudahan Sang Yang Widi memberikan kekuatan tambahan pada Kakang Kamandanu. Mudah-mudahan Kakang Kamandanu selamat dari mara bahaya. Sebongkah batu besar itu pun akhirnya mampu digulingkan.
Dan Arya Kamandanu keluar dari sela-sela batu yang lain. Dia heran, begitu daya ciptanya mengendor, dia tidak lagi merasakan sakit pada lehernya. Matanya pun tidak lagi menjadi panas, dan kerongkongannya menjadi lega. Luh Jinggan segera berlari-lari mendekatinya. Kakang! Syukurlah, akhirnya kau selamat. Sang Hyang Widi masih melindungiku, adik. Tanpa perlindungan dari Yang Maha Kuasa, aku tidak mungkin bisa keluar dari batu besar yang menggejat tubuhku. Kau perkasa sekali, Kakang. Tenagamu besar sekali. Tenagamu luar biasa. Seperti tenaga 10 ekor gajah. Tapi aku tadi mendengar kau meraung-raung aneh. Aku menjadi takut, Kakang. Aku takut pengaruh kekuatan gaib itu kembali mencengkram dirimu. Tidak, adikku. Aku sudah bisa mengendalikan pengaruh itu. Memang, pada saat daya ciptaku mencapai puncaknya, pada saat tenaga dalamku mencapai tingkat paling tinggi, gejala-gejala aneh itu terasa kembali. Tapi hanya sebentar. Sekarang lihatlah, aku sudah menjadi biasa lagi, bukan? Iya, Kakang. Aku tidak lagi melihat keanehan-keanehan pada dirimu. Hari sudah mulai sore. Sebentar lagi tentu akan gelap. Mari adikku, aku harus kembali ke telaga untuk berendam. Matahari telah tenggelam ke mulut Cakrawala ketika Arya Kamandanu kembali turun ke telaga Garunggang. Dia kembali berendam di air telaga sambil mengucapkan mantra-mantra, doa-doa, ataupun pujian kepada Yang Maha Kuasa. Setiap kali berendam, Arya Kamandanu merasakan ketentraman yang luar biasa. Seolah-olah dia mencelupkan sukmanya dalam kekosongan abadi. Seolah-olah dia sedang berenang-renang mengarungi kehampaan yang maha suci. Dia masuk dalam alam awang wung, alam tiada batas, alam kedamaian kekal. Maka demikianlah, telah 7 malam lamanya Arya Kamandanu berendam di telaga Garunggang. Air telaga yang hangat karena mengandung uap belerang membuat luka-lukanya cepat mengering. Dan sebagian di antara luka-luka akibat bisul-bisul merah yang mulai pecah ternyata tidak menampakkan bekas sedikitpun. Di pagi hari yang cerah itu, Arya Kamandanu tidur nyenyak di atas lempengan batu setelah malam harinya berendam. Luh Jinggan menyelimuti tubuhnya dengan selendangnya. Setelah sejenak memandang wajah Arya Kamandanu yang nampak tidur tentram, Luh Jinggan berjalan-jalan di tepi telaga. Mendadak Jamantara datang menghampirinya. Ada apa, Jamantara? Kau sudah memperoleh sarapan pagimu. Ada apa? Tidak biasanya kau menggeram-geram seperti ini. Aku tahu. Kau melihat kehadiran seseorang, bukan? Nah, kita harus berhati-hati. Jangan-jangan orang itu bermaksud jahat kepada kita. Hei, di mana kau melihatnya, Jamantara? Baiklah. Mari kita lihat. Duduklah Jamantara. Aku akan naik di atas punggungmu. Dan mari kita lihat bersama-sama siapa orang itu.
Diam, Jamantara. Jangan cerewet. Nanti orang itu tahu kalau kita sedang mengintipnya. Shh, diamlah. Aku yakin kau tidak bohong, Jamantara. Selama ini kau tidak pernah berdusta padaku. Aku percaya kau menyampaikan sesuatu yang benar. Sepertinya aku mendengar suara derap kuda di kejauhan sana. Sepertinya dia kakak Uni. Mau apa dia datang kemari? Dan mengapa dia tahu bahwa kami berada di sini? Dia pasti mencari Kakang Kamandanu. Pasti ayah telah menceritakan semuanya. Tidak boleh, tidak boleh. Dia tidak boleh bertemu dengan Kakang Kamandanu. Ayo Jamantara, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita harus menyelamatkan Kakang Kamandanu. Jamantara, harimau putih itu pun membungkukkan tubuhnya, dan Luh Jinggan segera naik. Dan sebentar kemudian, mereka pun sudah berlari kencang menuju Telaga Garunggang. Bangun Kakang, Kakang, bangunlah, Kakang, bangun. Ada apa adik lo? Ada apa? Mengapa kau membangunkan aku? Maafkan Kakang, aku terpaksa membangunkanmu. Kau harus segera bersembunyi. Kita harus segera bersembunyi. Mengapa kita harus bersembunyi? Sudahlah, jangan banyak bertanya. Ayolah, ayolah ikut aku. Aku tahu tempat persembunyian yang aman. Ayo Kakang, cepat. Ada apa denganmu adik lo? Ada apa ini? Cepat Kakang, kau harus segera bersembunyi. Aku akan menyembunyikanmu di tempat yang aman. Cepat, ayo Kakang. Nah, kau boleh tidur di sini, Kakang. Tempat ini cukup aman, bukan? Ada apa sebenarnya adikku? Mengapa aku harus bersembunyi? Apakah ada sesuatu yang membahayakan keselamatanku? Kau tidak perlu tahu, Kakang. Pokoknya, kau harus bersembunyi. Kau tidak boleh keluar dari gua ini. Untuk sementara waktu, kau harus bersembunyi di sini. Aku tersesat jalan. Menurut Bapak Lunggah, aku harus mengitari pinggang bukit ini. Tapi, mengapa aku masih belum juga menemukan Telaga Garunggang? Baiklah, aku akan mencoba untuk memeriksa daerah-daerah di sekitar punggung bukit ini. Mungkin Telaga Garunggang letaknya di belakang punggung bukit ini. Hiya! 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 Penunggang kuda itu yang ternyata memang Sakawuni segera memacu kudanya mengitari pinggang bukit Garunggang. Sakawuni mengarahkan kudanya ke belakang punggung bukit. Dan begitu dia tiba di atas sebuah tebing yang cukup tinggi,
dia segera bisa melihat sebuah telaga yang terbentang luas. Sakawuni segera memacu kudanya menuju ke tepi telaga Garunggang. Hiya! 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 Adik Lu? Benarkah kau ini adik Lu? Kakak Uni, mengapa kau datang kemari? Aku ingin bertemu dengan Arya Kamandanu. Ada sesuatu yang ingin kusampaikan padanya. Sesuatu yang sangat penting. Di mana dia? Mana aku tahu, cari saja sendiri. Bapak Lunggah mengatakan padaku bahwa kau pergi menemani Arya Kamandanu berendam di Telaga Garunggang. Tentunya kau tahu di mana Arya Kamandanu sekarang berada. Tidak, ayah telah membohongimu, Kakak Uni. Aku tidak pergi bersama Kakang Kamandanu kok. Aku pergi sendiri. Jangan begitu, adik Lu. Aku mempunyai keperluan yang sangat penting. Penting dan mendesak sekali. Itu terserah padamu, Kakak Uni. Aku memang tidak tahu di mana Kakang Kamandanu berada sekarang ini. Kalau kau ingin menemuinya, cari saja sendiri. Ya, kalau begitu baiklah. Aku akan mencarinya sendiri. Sakawuni lalu melangkah di tepian telaga Garunggang. Dia berjalan menyusuri tepi telaga. Dia mencari Arya Kamandanu ke sana kemari, tapi dia tidak menemukannya. Akhirnya dia kembali lagi menemui Luh Jinggan yang masih duduk di tepi telaga. Aku tidak berhasil menemukannya, adik Lu. Aku sudah mencari ke sana kemari, dan aku tidak berhasil menemukannya. Aku mohon bantuanmu. Sayang sekali, Kakak Uni. Aku tidak bisa membantumu. Aku juga tidak tahu di mana Kakang Kamandanu berada. Jangan begitu, adik Lu. Aku datang jauh-jauh dari Majapahit. Aku harus segera menemui Arya Kamandanu. Aku mengemban titah seorang raja. Lalu, apa yang bisa aku berikan padamu? Bukankah sudah kukatakan bahwa aku tidak tahu? Aku tidak percaya bahwa adik Lu tidak tahu. Kau pasti tahu. Kalau kau tidak percaya ya sudah. Pergi sana. Tak ada gunanya kau di sini. Kakang Kamandanu tidak berada di tempat ini. Ya, aku memang belum mencarinya dengan teliti. Oh ya, adik Lu. Aku melihat sebuah celah kecil di seberang telaga ini. Mungkin celah itu adalah sebuah goa. Benarkah demikian? Entahlah, aku tidak tahu. Pikir saja sendiri. Iya, mungkin celah itu merupakan sebuah goa. Siapa tahu Arya Kamandanu bersembunyi di sana. Jangan pergi ke sana. Mengapa, adik Lu? Apakah memang Arya Kamandanu berada di dalam sebuah goa? Aku tidak tahu. Sudah kukatakan aku tidak tahu. Tapi kau jangan pergi ke sana. Tapi aku harus menemui Arya Kamandanu sekarang juga. Jangan. Aku berkata jangan. Kalau kau masih nekat, aku akan mengusirmu. Jamantara! Jamantara! Usir dia! Usir dia! Suruh dia pergi, Jamantara! Suruh dia pergi! Adik Lu! Adik Lu! Apa yang kau lakukan ini? Adik Lu! Sakawuni terkejut. Jamantara, harimau putih itu segera memperlihatkan taring-taringnya yang runcing. Binatang itu menyeringai begitu Luh Jinggan berteriak-teriak. Sakawuni menjadi salah tingkah. Adik Lu, ada apa ini? Adik Lu? Cepat, Jamantara! Terkam dia! Sergap dia! Usir dia dari sini! Sakawuni segera membuat kuda-kuda. Dia bersiap-siap menanti serangan Jamantara. Ia memang tidak bisa berbuat lain kecuali mempertahankan dirinya. Jamantara segera menerjang. Kedua belah kaki depannya terjulur dan kantong-kantong cakarnya terbuka.
Sakawuni berkelit ke samping. Jamantara menggeram kesal karena mangsanya dapat menghindarkan diri. Binatang buas itu buru-buru membalikkan punggungnya, kemudian kembali menyerang dengan garang. Sakawuni membuang tubuhnya ke samping kiri. Lagi-lagi Jamantara menemui kegagalan. Tiba-tiba binatang itu menggeram keras, kemudian mengibas-ibaskan ekornya sebelum mendekam di atas rumput. Jamantara, apa yang kau lakukan? Mengapa kau berhenti menyerang? Ayo cepat, terkam dia. Usir dia dari tempat ini. Cepat, Jamantara. Jinggan bertambah kesal, tapi nampaknya harimau putih itu benar-benar tidak mau menyerang lagi. Pada saat itulah muncul seorang laki-laki tua dari balik rumpun semak belukar. Ayah, mengapa ayah datang kemari? Nini Sakawuni, apakah putriku ini telah membuatmu mengalami kesulitan? Iya, sedikit Bapak Lungga. Tapi saya bisa memakluminya. Dia masih belum benar-benar dewasa. Apa? Aku belum dewasa? Enak saja bicara. Nduk, jangan begitu, Nduk. Kau harus berbuat sopan kepada tamu-tamu kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang-orang dekat kita, kepada semua saja. Sebab kesopanan merupakan pencerminan kepribadian kita sendiri. Ayo, minta maaf kepada Nini Sakawuni. Kau telah berani berkata kasar kepadanya. Tapi ayah, tapi... Tidak ada tapi-tapian. Ayo cepat, minta maaf. Atau kau mau diikat lagi dengan selendang itu? Ayah, kalau begini caranya, lebih baik aku pulang saja. Nduk, kau ini anak ayahmu atau bukan? Ayo, kau masih mau mendengar kata-kata ayahmu bukan? Cepat minta maaf pada Nini Sakawuni. Baiklah, aku minta maaf Kakak Wuni. Baiklah adik lu, tidak apa-apa. Saya tahu, sebenarnya adik lu adalah seorang gadis yang baik. Sekarang marilah kita temui Angger Kamandanu. Di mana Angger Kamandanu? Adik lu barangkali bisa menunjukkan di mana Arya Kamandanu berada. Bukankah begitu adik lu? Tidak, aku tidak tahu Kakak Wuni. Bukankah sejak tadi ku katakan bahwa aku tidak tahu? Ayolah, Nduk, jangan begitu. Nini Sakawuni dan Angger Kamandanu adalah orang-orang penting. Mereka berdua adalah pengawal Praja Majapahit. Mereka mengemban tugas dari kerajaan. Mereka harus kita bantu, Nduk. Di mana Angger Kamandanu berada? Ayo, katakanlah. Di sana, Ayah. Di balik celah-celah batu itu, di dalam gua. Pada saat itulah mereka melihat Arya Kamandanu muncul dari celah-celah batu, kemudian melangkah perlahan-lahan di tepi telaga Garunggang. Bagaimana sekarang keadaanmu, Ger? Sepertinya saya sudah mulai sembuh, Bapak Lungga. Luka-luka saya sudah banyak yang mengering. Dan sepertinya sama sekali tidak menimbulkan bekas apa-apa. Syukurlah kalau begitu. Semua itu berkat perlindungan dari Sang Maha Kuasa. Benar, Bapak Lungga. Apa yang Bapak katakan seluruhnya adalah benar. Bagaimana, Sakawuni? Aku dengar kau kembali ke Majapahit? Iya, Kamandanu. Kau pun harus segera kembali ke Majapahit. Ada sesuatu yang tidak beres di Majapahit. Baiklah kalau begitu. Aku memang sudah lama sekali meninggalkan istana Majapahit. Kita harus segera kembali. Bapak Lungga. Iya, Nger. Tugas dan kewajiban seorang prajurit memanggil saya kembali. Saya mohon pamit, Bapak Lungga. Saya akan segera kembali ke Majapahit. Saya tidak berani terlalu lama meninggalkan tugas-tugas dan kewajiban saya. Baiklah, Nger. Kembalilah ke Majapahit sekarang juga. Rasa-rasanya tidak ada lagi yang bisa Angger kerjakan di tempat seperti ini. Oh ya, di mana adik lu? Entahlah,
Di mana adik lu, Bapak Lungga? Oh, jangan hiraukan anak itu, Nini. Biar sajalah. Biar saya yang akan mengurusnya. Anak itu memang manja sekali. Suatu saat dia perlu tindakan yang tegas dan keras. Nah, Sakawuni, mari kita berangkat. Kita bisa langsung ke Majapahit. Tapi, apakah kau hanya membawa seekor kuda? Kita bisa naik kuda bersama-sama, Kamandanu. Nanti kita bisa singgah di desa terdekat untuk mencari kuda. Sementara ini, kita bisa naik kuda bersama-sama. Baiklah kalau begitu. Nah, Bapak Lungga, kami mohon permisi. Kami akan segera berangkat. Oh, silakan, Ger. Silakan, Nini. Hati-hati di jalan. Arya Kamandanu segera melompat ke atas punggung kuda dan Sakawuni duduk di belakangnya. Setelah mengangguk sekali lagi kepada Empu Lunggah, Arya Kamandanu menyentakkan tali kudanya dan kuda itu pun berlari kencang di atas rumput-rumput hijau. Kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu dan Sakawuni menuruni lereng Bukit Garunggang. Sekalipun berlari kencang, tapi nampaknya binatang itu cukup berhati-hati. Sekali waktu dia terpaksa melompati semak belukar ataupun bongkahan-bongkahan batu. Tidak berapa lama kemudian, mereka pun sudah tiba di kaki Bukit Garunggang. Dan mereka meneruskan perjalanannya memutari Bukit Kedung Peluk. Arya Kamandanu terus melarikan kudanya mengitari pinggang Bukit Kedung Peluk. Sementara di balik gundukan sebongkah batu besar, sepasang mata mengawasi mereka. Sepasang mata yang indah milik gadis desa. Luh Jinggan sangat sedih melihat akhirnya Arya Kamandanu meninggalkannya juga. Air mata gadis itu berlinangan. Aku tahu. Itulah sebabnya aku tidak menyukaimu, Kakak Wuni. Aku tahu suatu saat kau akan kembali lagi dan membawa Kakang Kamandanu. Dan ternyata terbukti, bukan? Semuanya akhirnya harus berhenti sampai di sini. Tak aku lihat lagi keindahan. Tak aku pandang lagi bukit-bukit yang bersusun-susun indah. Dan tak aku lihat lagi awan tipis berarak di langit. Semuanya lenyap, hilang tanpa bekas. Semuanya gara-gara kau. Gara-gara kau, Kakak Wuni. Aku benci. Aku benci sekali. Mengapa kau datang lagi? Hah? Mengapa kau tidak tinggal saja di Majapahit? Mengapa kau harus datang dan menjemput Kakang Kamandanu? Aku benci. Aku benci sekali padamu. Tapi mungkin kau memang istrinya. Mungkin kau istri Kakang Kamandanu. Kalian hanya berpura-pura saja di depanku. Kalau bukan suami istri, mengapa harus menunggang kuda bersama-sama? Aku benci. Aku telah ditipu. Mereka semuanya penipu. Luh Jinggan menangis sejadi-jadinya. Gadis itu menyesali apa yang terjadi sambil terus menyeka air matanya. Tiba-tiba dia tersentak karena merasa pundaknya diraba oleh seseorang dari belakang.
Ayah? Sudahlah, Ndo. Apa yang kau lakukan di tempat ini? Sudahlah. Mereka sudah pergi. Sekarang kita berdua lagi. Lebih enak berdua, bukan? Selama ini kita memang selalu berdua saja. Biarkan saja mereka pergi, Ayah. Hah? Aku tidak apa-apa kok. Benar, aku tidak apa-apa. Lagi pula, apa urusanku dengan mereka? Oh, loh. Kok matamu merah? Hah? Kau menangis ya? Aku tidak menangis, Ayah. Mataku kena debu. Sakit sekali, pedas sekali. Aku tidak menangis. Oh, kau sudah semakin dewasa, Ndo. Seorang wanita dewasa tidak lagi pantas menangis. Kau harus bisa mengendalikan perasaanmu supaya tidak menangis. Kau harus mempunyai ketabahan hati dan keteguhan hati. Aku tahu kau menyimpan perasaan seorang gadis kepada Angger Kamandanu, bukan? Tidak, kau tidak usah menjawabnya. Ayah sudah tahu. Dan ayah memang sengaja membiarkannya. Karena itu wajar. Wajar sebagai seorang gadis. Yang penting kau bisa bertindak bijaksana terhadap dirimu sendiri. Juga terhadap orang-orang lain. Dan juga lingkungan hidupmu. Itulah yang terpenting, Dok. Perasaan bisa membuat kita senang. Tapi sebaliknya, dia juga bisa menjerat kita dalam kebodohan. Ayah, kau percaya tidak? Percaya apa, Nduk? Bahwa mereka bukan sepasang suami istri. Maksudku, Kakang Kamandanu dan Kakak Wuni. Oh. Menurut pendapatku, mereka adalah suami istri, tapi mereka tidak mau mengakuinya, Ayah. Mereka menyangkalnya. Bagaimana pendapatmu, Ayah? Wah. Bagaimana ya? Tapi sepertinya tidak, Nduk. Sepertinya mereka bukan suami istri. Tapi apa bedanya? Kalau memang mereka bukan suami istri, aku akan merasa lega sekali. Mudah-mudahan saja mereka memang bukan suami istri. Dan aku akan selalu berdoa. Aku akan berdoa siang malam agar Kakang Kamandanu bisa menemukan istrinya lagi, Ayah. Kok ini bicara apa loh? Kakang Kamandanu pernah bercerita bahwa dia mempunyai istri, Ayah. Tapi istrinya hilang. Sampai sekarang mereka berpisah begitu saja. Kasihan ya, Ayah. Sudahlah, Nduk, sudahlah. Semua itu sudah ada yang mengatur. Kau tidak perlu merisaukannya. Suatu saat nanti kau pun akan mempunyai suami. Kau mengidam-idamkan seorang suami yang seperti apa, Nduk? Seperti Ayah? Wah, ya jangan. Ayah kan sudah tua, sudah kakek-kakek. Masa kau mempunyai suami seperti kakek-kakek? Kau lelah, Sakawuni? Aku gembira, Kamandanu. Rasanya aku menjadi hidup kembali. Apa maksudmu? Entahlah. Semenjak kau menghilang dan aku kembali ke Majapahit, rasanya aku seperti dikubur hidup-hidup. Aku tidak betah lagi tinggal di Majapahit. Aku merasa kesepian, Kamandanu. Jiwaku menjadi hampa. Rasanya sumpek sekali tinggal di Majapahit. Ayah sudah tiada lagi. Kakang Ranggalawe pun sudah mendahului kita pergi. Sementara Paman Lembu Sora, pengganti orang tua kita, keadaannya sekarang ini terjepit, Kakang. Aku melihat gejala-gejala yang kurang beres di Istana Majapahit. Dan rasa-rasanya sumbernya adalah Paman Ramapati dan orang-orangnya. Mereka bermaksud membuat kelompok sendiri, dan mereka berusaha untuk terus-menerus memojokkan Paman Lembu Sora. Aku sedih, Kamandanu. Aku sedih, tapi aku tak ingin menangis.
Bagaimana dengan Sang Prabu? Ya, rasa-rasanya jarak kami, maksudku aku dan Paman Lembu Sora dan sahabat-sahabat dekat lainnya semakin jauh dengan Sang Prabu. Paman Ramapati selalu menugaskan orang-orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik kami. Rasa-rasanya kami hidup dalam tawanan, dan Paman Ramapati selalu memotong langkah-langkah kami di tengah jalan. Apakah hal ini akan berlangsung seterusnya, Kamandanu? Kita akan berusaha untuk memperbaikinya, Sakawuni. Saya kira Sang Prabu sendiri tidak menginginkan perpecahan di antara kita. Pengalaman Kakang Ranggalawe merupakan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Perpecahan tidak akan membawa apa-apa, kecuali kehancuran. Baiklah, ayo Sakawuni, kita teruskan perjalanan. Kalau kau lelah dan mengantuk, kita akan mencari tempat untuk menginap. Ayo. Kita tinggalkan sejenak Arya Kamandanu dan Sakawuni yang tengah berkuda menuju ke kota Majapahit. Saudara pendengar, marilah kita ikuti perjalanan Empu Bajil kembali. Empu Bajil dengan ditemani Jata Gimbal masih terus berusaha mencari pendekar syair berdarah sambil mencari Dewi Sambi yang hilang. Suatu saat, mereka singgah di sebuah desa. Tuanku Bajil. Rupanya Tuanku Bajil sedang tidur nyenyak. Ada apa, Jata Gimbal? Kukira Tuan sedang tidur. Tuan, ini saya menemukan ini, Tuan. Ini apa? Kau menemukan uang ringgit di jalan lalu kau mau tunjukkan kepadaku? Bukan, Tuan. Bukan uang. Lihatlah. Saya menemukan selembar gulungan rontal. Ada apanya gulungan rontal itu? Kau jangan macam-macam, Jata Gimbal. Aku sedang kebingungan. Aku sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan pendekar syair berdarah. Dan aku harus segera menemukan Sambi. Tuan, justru gulungan rontal ini mencantumkan berita tentang Tuanku Dewi Sambi. Lihatlah, Tuan. Lihatlah. Empu Bajil segera bangkit begitu mendengar kata-kata Jata Gimbal. Dia lalu merebut gulungan rontal dari tangan Jata Gimbal. Dan matanya terbelalak lebar begitu membaca tulisan-tulisan yang dicantumkan dalam gulungan rontal. Kurang ajar. Keparat setan alas. Sambi mau dihukum mati. Sambi mau dihukum mati. Bajil sangat geram. Wajahnya merah padam dan bibirnya bergetar. Tangannya mengepal kencang. Gulungan daun rontal itu diremas-remas. Dan memang benar, gulungan rontal itu merupakan pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah Majapahit. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Empu Bajil? Dan bagaimana dengan Sakawuni serta Arya Kamandanu? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.